Anak saya dibunuh dengan kejam sekali, dengan biadab. Yang saya tidak terima, seorang polisi bisa bunuh temannya secara sadis. Begitu terpukulnya, begitu soknya saya tidak tahu mau bikin apa. Sejak awalnya kejadian sampai saat ini, keluarga korban ini tidak mendapatkan informasi dari kepolisian. Kasusnya itu ditangani oleh siapa? Kami tidak tahu di mana Dadang ini ditahan di mana? Dadang ini marah sebagai apa? Siapapun itu yang terlibat di belakang itu, Segera menindak tegas. Siapa yang membackingi tambang ini? Pasti ada orang besar di balik tambang ilegal ini. Ya, itu tadi adalah video ya yang terjadi di kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan diduga karena tambang ilegal. AKP Rianto Ulil dikuntit sebelum tewas ditembak AKP Dadang Iskandar di Polres Solok Selatan. Ya, ini ditembak jarak dekat ya, 2 kali di wajah. Nah, ini ada lagi nih, dulu tangkap penambang emas ilegal dulu ya, tapi AKP Dadang Iskandar kini malah diduga, ini dari beritanya ya, jadi backingan. Dan sampai sekarang juga kita saya sendiri masih bertanya, yang jadi misteri adalah siapa pemilik tambang ilegal tersebut. Sekarang belum ada terungkap sama sekali, belum ada perkembangan juga dari kasus ini. Dan di sini ada ibunda dari almarhum Pak Ulil, ya, dengan Ibu Christina Yun Abu Bakar. Ibu Christina ya. Christina. Dan juga ada Mas Denny Adi Pratama. Adi Pratama sebagai kuasa hukum dari keluarga korban. Oke, sebelumnya saya juga turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas apa yang menimpa putra Ibu. Ya, semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik, Ibu ya. Amin. Dan beliau menurut saya adalah pahlawan bangsa. Ya. Dan sebetulnya almarhum ini sosok yang seperti apa, Bu? Kalau almarhum ini di tengah-tengah keluarga, ya dia adalah sosok yang penyayang, Iya. sosok yang sangat peduli, Iya. sosok yang selalu memikirkan orang lain. Iya. Jadi ketika selama dia jadi polisi, ya sebenarnya kalau saya katakan bahwa anak saya ini ya sejak kecil memang dididik oleh pamannya, dibesarkan, dibina oleh pamannya, sehingga ia menjadi seorang polisi ya sampai ya dia mengembuskan napas yang terakhir. Oke, maaf Bu, saya mau tanya. Pamannya itu tadi yang ada di video tadi ya? Iya. Yang pakai baju Adik tentara? Saya, iya. Brigjen Elpis Rudi. Brigjen Elpis Rudi. Elpis Rudi. Jadi memang dari kecil almarhum ini dibesarkan oleh beliau, Iya. Brigjen Elpis Rudi. Iya. Dan mungkin jiwa nasionalisme udah lihat pamannya tentara, terus akhirnya dia jadi polisi. Kurang lebih polisi tentara semua sama-sama abdi negara ya. Dan tadi kita lihat juga di pernyataan dari pamannya almarhum Brigjen Elpis ya. Dia bilang bahwa dia sangat marah sekali mengecam kejadian ini, bahwa kok bisa tempat yang jadi tempat teraman harus menjadi tempat teraman bagi seorang polisi itu kan jadi kantornya sendiri di Polres pada saat itu kan. Tapi kok bisa terjadi dia ditembak di tempat yang paling aman bagi dia gitu. Dan ini juga dibilang bahwa pelaku ini udah sangat kejam. Menurut saya bukan hanya kejam tapi biadab kok dengan bisa begitu aja melakukan itu, dan dia seorang polisi juga gitu kan. Dan ini nggak mungkin kalau dia cuman hilaf atau punya sifat, ya nggak mungkin kalau spontan lah ya. Kurang lebih gitu menurut saya. Ibu tahu di mana berita tewasnya anak Ibu? Saya dengar pagi-pagi adik saya yang di rumah. Saya memang waktu itu malam itu karena saya pulang agak larut karena saya ada rapat di gereja. Jadi sepulangnya itu saya langsung istirahat. Ya, pagi saya keluar, adik saya bilang, "Kak, duduk." Kok saya disuruh duduk? Iya.
Terus dia bilang, kenapa saya disuruh duduk? Katanya, duduk Kak, tenang ya. Terus langsung adik saya ngomong seperti ini, Kak, sabar ya. Kalau di rumah kan disebut Rian ya, Ulil ya, disebut Rian. Rian. Ya, lagi kritis. Saya langsung seperti tapi saya masuk berdoa ke kamar. Setelah itu saya masuk berdoa, saya sambil nangis saya berdoa, Tuhan tolong anak saya yang lagi kritis. Tapi saya belum tahu ceritanya iya. Saya belum tahu ceritanya. Setelah itu saya berusaha tenangkan diri saya sudah berdoa, saya berpikir anak saya masih hidup. Jadi saya cuma berdoa, Tuhan tolong anak saya yang lagi kritis bisa melewati masa kritisnya. Ya, seperti itu. Setelah itu saya coba tenangkan diri dan saya coba buka HP. Karena tadi adik saya bilang berita dari mana, dari ipar saya, adik ipar saya, Ibu Vera, istrinya adik saya, Bapak Brigjen Elvis Rudi, yang sampaikan. Jadi saya buka WA saya, ternyata ada WA-nya Wakapolres Solok Selatan, kemudian ada juga WA-nya adik ipar saya, karena adik saya kan sudah nggak kuat juga ya menerima berita itu. Jadi waktu itu saya buka dan segera saya telepon balik Pak Wakapolres. Terus Pak Wakapolres, terus dia bilang begini, Pak, saya ibunya Ulil, gimana kondisi anak saya? Terus dia bilang, izin mohon maaf Ibu, Ulil sudah tidak ada. Seperti jiwa saya seperti melayang ketika itu. Saya tidak pernah menyangka sama sekali, tidak pernah terpikirkan di pikiran saya akan terjadi seperti itu. Saya bilang, kenapa Pak sampai seperti itu anak saya? Kejadiannya seperti apa Pak? Ya, jadi saya simpan itu telepon saya, HP saya nggak peduli lagi dengan Pak Kapolres. Saya nangis di kamar. Setelah itu adik saya masuk, tenang Kak, sabar Kak. Saya memang nggak kuat, karena sesuatu yang saya tidak pernah pikirkan, sesuatu yang saya tidak pernah bayangkan, itu terjadi dalam sekejap. Kenapa? Saya tidak pernah berpikir, karena anak saya kan baru 2 hari yang lalu di video call dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan ponakannya, dengan saya. Dia sering video call, ya bercanda-bercanda gitu kan. Ya tanya kabarnya semuanya gitu. Jadi saya tidak pernah menyangka sama sekali bahwa akan kejadian itu di luar pikiran saya. Saya pikir anak saya baik-baik saja. Jadi setelah itu saya saya nggak tahu bagaimana perasaan saya nggak tahu pikiran saya bagaimana. Ya, saya juga nggak tahu apa yang harus saya lakukan, karena sepertinya tidak percaya kejadian itu seperti itu terjadi begitu saja. Ya, dan sebenarnya ya saya cuma telepon pendeta saya, Bu Pendeta, anak saya sudah tidak ada, sudah pergi. Ya, setelah itu ya orang pada berdatangan ke rumah, karena saya nggak pernah hubungi siapapun karena begitu terpukulnya, begitu soknya saya tidak tahu mau bikin apa. Dan akhirnya orang pada datang ke rumah, teman-teman, ya tetangga-tetangga pada datang. Saya nggak pernah memberitahu, ternyata mereka sudah lihat di TV. Saya sendiri nggak pernah melihat apa-apa, karena saya cuma berpikir, saya kepikiran dengan anak saya kok sampai seperti itu. Ya saya belum tahu juga bagaimana orang itu apa yang membunuh. Ya saya sudah dengar bahwa saya belum tahu bahwa ternyata anak saya dibunuh dengan kejam sekali, dengan biadab, tidak punya rasa kemanusiaan seperti itu. Jadi ya, saya nggak tahu mau berpikir bagaimana saat itu. Sepertinya jiwa saya yang pergi. Karena saya tidak pernah bayangkan anak saya pikir anak saya sampai sekarang pun saya berpikir anak saya masih hidup.
anak saya masih ada di depan saya. Saya mengerti. Tapi ternyata kenyataannya anak saya sudah tidak ada. Iya. Ibu, Ulil sempat, almarhum Pak Ulil sempat video call ya 2 hari sebelum kejadian. Iya, Ngobrol sama ibu, sama dengan kakaknya. kakaknya. Iya. Dan tidak ada Tidak ada gejala-gejala gejala apapun. Iya. Sempat menyampaikan sesuatu. Nggak ada. Dia cuma bilang sama saya sebelumnya, mungkin seminggu sebelumnya, Mama nanti setelah tahun baru saya kembali ya. Jadi itu yang membuat saya terpukul sekali karena tidak ada gambaran apapun dari Ulil bahwa akan terjadi peristiwa seperti Jadi itu. memang Iya. tidak ada Iya, dia tidak firasat pernah apa-apa, ya. Iya, karena dia memberikan sesuatu yang apa sama saya. Jadi saya senang kan menunggu, oh iya nanti setelah tahun baru anak saya pulang. Jadi Iya. memang sudah berapa kali tidak pulang Iya. Natal dan tahun baru. Iya, kalau Natal tahun baru memang jarang sekali dia pulang karena dia selalu bilang, "Mak, saya bertugas pengamanan." Ya, saya pastilah, mengerti apalagi anak saya. Anak saya itu semangatnya Iya, luar iya, biasa. Iya. Itu resiko Seorang abdi negara. seorang abdi negara ya. Betul. Iya. Bahwa dia harus mengamankan Nataru, Natal tahun baru itu pasti Iya. Iya. ya momen-momen yang Iya, memang itu mereka pun tidak dia bisa bilang meninggalkan nanti. kerjaan mereka. Iya, itu pun Dan dia bilang. Sempat ngomong Seperti bahwa itu. Natal Ya, tahun baru setelah besok tahun baru dia akan datang. akan datang. Iya. Iya. Jadi saya tidak pernah kepikiran sama sekali. Iya, Kalau iya. seandainya ada mungkin kata-katanya yang apa. Jadi saya berpikir begini, anak saya ini masih mau hidup, Iya. tapi dipaksakan untuk dia Iya. dia iya. pergi ya. Kalau secara manusia ya nggak masuk apa ya, Iya, nggak bisa di- nerima gitu. Di pikiran kita. Cuma saya berpikir Iya. kembali bahwa kehidupan kita Tuhan yang Ah, punya. Iya. Jadi setuju. saya kembali berpikir Iya. meskipun berat sekali, tapi saya belajar untuk menerima itu. Oke. Cuma yang saya tidak terima adalah caranya. Iya. Sampai sejauh itu seorang polisi bisa membunuh temannya secara sadis. Dan di tempat yang Dan harus di jadi tempat- tempat teraman. Betul. Di kantornya sendiri, kantor polisi. Iya. Sekarang masyarakat kalau dia merasakan tidak aman, dia mengalami tindakan kriminal, Iya. kemana dia harus Iya, lapor? betul. Ke kantor polisi. Iya. Orang kalau apa-apa bilang, kalau ada apa-apa jalan lari ke kantor polisi, Polisi. karena kantor polisi ada tempat yang Iya. paling Paling aman aman, iya. buat masyarakat, apalagi buat polisi Polisinya itu sendiri, sendiri. betul. Tapi ini terjadi di situ. Iya. Nah, AKP Dadang. AKP Dadang. AKP Dadang ini ibu kenal orangnya? Nggak kenal. Nggak. Dan dia tidak pernah cerita Nggak pernah apa-apa soal cerita itu. apa-apa. Jadi anak saya itu nggak pernah Iya. apa ya bercerita tentang ya saya tahu bahwa dia seorang polisi, tapi dia tidak pernah bercerita mengeluh dan lain sebagainya. Iya. Nah, sekarang Bu, kasus ini kan sudah pasti langsung ditangani oleh kepolisian. Betul. Nah, pihak keluarga sendiri dan juga pihak kuasa hukum sudah mendapatkan kabar nggak untuk SP2AP-nya, untuk bagaimana laporan pengembangan penyidikannya, Iya. terus apa motifnya? Karena ini kan yang berita yang beredar adalah AKP Dadang ini datang menghampiri dan menemui almarhum setelah dia marah karena adanya penangkapan, Betul. ya, penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu yang dilakukan oleh Kasat almarhum selaku Kasat Reskrim terhadap tambang ilegal. Betul. Iya. Nah, itu kan sudah kan yang beritanya itu kan. Betul. Nah, tapi kan secara logika kalau kita lihat dari kacamata orang awam aja saya Iya. gitu ya. AKP Dadang ini polisi. Iya. Dia bisa marah, datang, berarti kan udah memperingati nih. Betul. Datang ingin ngomong sesuatu dan akhirnya dia marah, dia nggak puas, terus dia nembak. Artinya kan dia itu sebagai apa? Betul. Semarah itu. Apakah mungkin Dadang ini pemilik tambang ilegal, Ya. galian C? Mungkin bukan juga. Ya. Tapi kalau secara motif yang paling mungkin itu kan yang paling jadi motif nomor satu. Betul. Kedua, apakah dia AKP Dadang ini marah karena tambang ilegal yang digerebek atau orang yang ditangkap oleh almarhum ini merugikan dia juga? Dan dia merugikan sebagai apa? Betul. Benar kan? Apakah dia marah juga disuruh Sesuai. sama seorang yang berhubungan dengan tambang itu? Betul. Nah, siapa? Nah, sebenarnya laporan pengembangan penyidikan ini polisi udah mengungkap belum? Tambang ini punya siapa gitu? Ya. Jadi
Kalau saya boleh jawab, memang sejak awalnya kejadian sampai dengan saat ini, keluarga korban ini tidak mendapatkan informasi yang lengkap maupun jelas dari kepolisian berkaitan dengan proses hukum yang terjadi. Oke. Makanya sampai pada akhirnya dari keluarga korban menunjuk saya sebagai kuasa hukum. Itulah yang akan kami perjuangkan, bahwa memang kami selaku keluarga korban itu memiliki hak. Salah satunya adalah salah satunya adalah mengetahui secara jelas bahwa proses hukumnya sudah sampai di mana. Ya tadi yang Mas sampaikan melalui SP2HP seperti itu. Tetapi yang sangat disayangkan memang sampai detik ini kami belum mendapatkan informasi apapun, bahkan informasi yang kami peroleh itu ya hanya kami dapatkan dari pemberitaan media saja. Oh, jadi dari pihak keluarga dan kuasa hukum belum dapat laporan pengembangan penyidikan ya? Secara resmi kami belum mendapatkan laporan terkait dengan proses hukum yang dilakukan. Itu padahal hak kalian kan ya? Yang itu merupakan hak dari keluarga korban. Dan sekarang di tangan ini kan kalau nggak salah saya dengar sudah ke Mabes ya? Ke Barreskrim ya? Jadi apa gimana? Lagi-lagi berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pemberitaan, memang itu keluarga juga ingin mengucapkan dan mengapresiasi Pak Budi Gunawan selaku Menko Polkam yang melakukan langkah cepat, memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak tegas pelaku, yang sampai pada akhirnya memang Dadang Iskandar ini atau pelaku dilakukan sanksi administratif, yaitu PTDH. Iya. Dan itu dilakukan di Mabes Polri. Gitu lah. Nah, tetapi kalau ada pertanyaan kasusnya itu ditangani oleh siapa, kemudian saudara Dadang ini ditahan di mana? Itu juga jadi pertanyaan benar. Jadi pertanyaan bagi keluarga, karena kami juga tidak mendapatkan informasi terkait hal itu. Kita hanya mendapatkan informasi ya di media, yang pemberitaan yang beredar saja gitu. Oke, dan ini menurut saya agak emang ada sesuatu hal yang janggal di logika saya. Tapi pertanyaannya adalah, berarti ini kasus bukan ditangani di Polres di sana atau di Polda Sumatera Barat? Betul. Tidak ya? Pada awalnya memang itu ditangani oleh Polda Sumatera Barat. Ya harusnya pengetahuan kami begitu. Harusnya awalnya pasti di situ. Betul, karena lokus tempat kejadian itu ya memang di sana. Gitu loh. Tapi ya tadi setelah dilakukannya sanksi administratif kepada Dadang Iskandar di PTDH, yaitu di Mabes Polri. Nah, tapi kami tidak memiliki informasi lebih lanjut apakah memang Dadang Iskandar ini kasusnya ditarik oleh Barreskrim atau seperti apa, kami tidak belum ada jadi nggak tahu nih kasus ditangani di tingkat Polres, Polda Sumatera Barat, atau memang sudah ditarik dilimpahkan ke Mabes Polri, Barreskrim. Iya, kami tidak mengetahui sama sekali. Oh, harusnya tahu dong ya. Itu yang sangat saya sayangkan gitu loh, ketika keluarga bercerita, berkeluh kesah, menyampaikan bahwa kami selaku keluarga korban ya tidak diberikan informasi apapun. Ya apalagi nih korban adalah seorang polisi. Betul. Yang bisa dibilang juga sudah jadi Kasat Reskrim ya? Betul, beliau merupakan Kasat Reskrim di sana. Itu yang sangat sayangkan lagi, Dadang merupakan salah satu PJU juga di Polres Solok Selatan dengan jabatan dia sebagai Kabak Ops. Cuman ya, dia bisa melakukan tindakan keji. Oh iya, gitu. Kabak Ops kan bukan jabatan yang main-main ya. Kalau Kabak Operasional berarti ya. Betul. Itu berarti di atas secara hierarki di atas Kasat Reskrim berarti ya. Ya, bisa dibilang setingkat, tetapi memang secara jabatan bisa dibilang orang nomor 3 di Polres gitu. Kapolres, Wakapolres, Kabak Ops. Betul. Baru nanti Kasat, terus Kanit gitu ya. Betul. Ya, tadi juga ya keluarga ini menjadi pukulan besar lah bagi keluarga korban, karena memang almarhum merupakan sosok yang menjadi harapan keluarga, dan juga peristiwa ini memberikan luka batin yang cukup mendalam ya Bu ya. Karena yang tadi Mas sampaikan, bahkan paman kandung beliau sampaikan, tempat yang seharusnya menjadi rumah yang beliau anggap sebagai rumah, yang dapat memberikan rasa nyaman dan keamanan sebagai seorang Bayangkara Polri, justru harus direnggang nyawanya oleh Bayangkara Polri juga. Di tempat itu. Betul. Karena mengingat sebetulnya almarhum itu pernah ditugaskan di wilayah-wilayah rawan konflik. Rawan konflik seperti di Papua dan juga Poso. Iya. Betul. Tetapi pada kenyataannya beliau dapat kembali dengan keadaan sehat tanpa adanya luka sedikit pun. Oh, pada saat bertugas di sana. Pada saat bertugas di wilayah rawan konflik. Iya. Gitu. Oke. Sekarang boro-boro keluarga tahu dan kuasa hukum tahu bahwa ini kasus ditangani di mana sebetulnya. Betul. Tidak tahu berarti ya. Betul. Artinya juga apalagi motifnya si Dadang ini juga belum diungkap sama mereka ya. Tadi kalau masalah sebagai apa dia tuh marah tuh hubungannya sama tambang ini sebagai apa gitu. Betul. Ya, jadi
Nah, secara resmi memang kita tidak mengetahui motif yang dimiliki oleh Dadang ini Iya. seperti apa. Iya. Tetapi ya lagi-lagi tadi saya secara pribadi juga melakukan analisis di pemberitaan Iya. bahwa memang bahkan Kapolda Sumbar menyatakan bahwa perintah dari dia untuk Kapolda Sumbar untuk melakukan razia terhadap tambang-tambang ilegal itu mendapatkan penolakan dari beberapa pihak. Oke, jadi ada pernyataan dari Kapolda Sumbar. Dia bilang bahwa Adanya pihak-pihak perintah untuk merazia tambang-tambang ilegal ada penolakan dari berbagai macam pihak, Betul. beberapa pihak. Betul. Tapi tidak dikasih tahu pihaknya siapa aja. Kapolda tidak mau mengomentari lebih lanjut terhadap pihak-pihak siapa saja yang memang melakukan penolakan. Mungkin karena memang satu sisi proses upaya hukum sedang berjalan, mungkin beliau juga tidak mau sehingga informasi yang disampaikan ke media itu akan mengganggu proses hukum yang berjalan. Mungkin seperti itu ya. Tapi Oke. kami harap ya, tadi segala sesuatu motif yang ada di balik pembunuhan almarhum itu bisa terungkap. Dan harusnya cepat karena kan kita lihat Betul. dari beberapa kasus ya, dari penangkapan kasus apapun itu Betul. ya. Polisi, apalagi kasus-kasus yang besar, ini kan kasus besar, Betul. kasus yang udah viral. Pihak polisian yang menangani kasus tersebut biasanya cepat melakukan press conference atau apapun, setidaknya motif dan pengembangan kasusnya diberitahukan. Betul. Ini motif aja sampai sekarang kan kita nggak dengar dari pihak mereka kan. Betul. Nah, jadi menurut saya ya kita juga sebagai masyarakat, apalagi keluarga korban butuh kejelasan dan ketegasan dari kepolisian di mana kasus ini sekarang ditangani di tingkat level Polda Sumbar atau memang sudah di Barreskrim dan apa pengembangan kasusnya, motifnya apa gitu kan. Jangan sampai ada kesannya sekarang keluarga aja nggak tahu pengembangannya dan ada yang ditutup-tutupi, jangan sampai kayak begitu kan. Betul. Karena menurut saya yang harus juga selain motif, tadi motif Iya. udah pasti nomor satu, Betul. adalah tambang ilegal ini punya siapa? Betul. Ya, apalagi tadi pernyataan Kapolda Sumbar merasa bahwa ada pihak-pihak yang menolak Betul. atas perintah menindak tambang-tambang ini. Betul. Nah, siapa? Jangan sampai ada orang-orang besar, ya, entah di negara kita ini atau mungkin di setingkat pejabat-pejabat di Sumatera Barat yang memang pemilik tambang ilegal ini dan akhirnya mereka punya relasi kuasa untuk yang menghalang-halangi agar ini tidak berkembang luas beritanya, ya, ada yang ditutup karena memang harus motif dan siapa harus dikejar siapa pemilik tambang ilegal ini, siapa saja orang-orang yang terlibat dan kemana saja aliran-aliran uangnya mungkin. Betul. Ya kan sebenarnya memang kalau kita bicara dari aliran uang, follow the money, Ya. udah pasti Akan terungkap. akan terungkap kemana saja aliran uang ini dan Dadang ini marah sebagai apa itu Ya. yang paling simpel menurut saya. Betul. Benar nggak sih? Betul. Ya, tadi memang ada ya pemberitaan yang menyatakan bahwa ataupun keterangan yang diberikan Iya. oleh Dadang bahwa tindakan penembakan kepada almarhum ini merupakan tindakan spontanitas. Tetapi menurut kami Iya. selaku keluarga itu bukan tindakan spontanitas. Mengapa? Karena memang adanya sebab akibat gitu loh. Iya, Ada iya. motif di balik itu. Iya, dia datang marah, pasti kan Betul. ada lapor. Ini kalau kita ulas lagi, artinya sebelum kejadian ini memang ada penangkapan yang dilakukan oleh Kasat Reskrim atau almarhum. Kan? Betul. Almarhum Iya. melakukan beserta anggotanya melakukan penangkapan terhadap tersangka tambang galian C ilegal Iya, di iya. sana. Kemudian pada saat yang bersamaan, sesaat setelah penangkapan oleh anggota Satreskrim Polres Solok Selatan, Dadang menelpon almarhum. Oh, sempat telepon dulu. Sempat menelpon almarhum Iya. yang pada akhirnya ketika almarhum sampai di Polres, saudara Dadang menghampiri almarhum ke parkiran Parkiran. Polres dan tanpa adanya perlawanan begitu saja saudara Dadang melakukan menembakkan pelurunya itu sebanyak 2 kali memang yang kena sesuai dengan yang ada di jenazah almarhum ya, Bu ya, yaitu di pelipis dan juga di pipi kanannya sampai di tembus. pelipis dengan belakang telinga. Oke, sempat ada obrolan nggak antara mereka sebelum itu? Kak, lagi-lagi tadi karena Dari CCTV kah atau dari? betul. Untuk CCTV CCTV. tidak ada. Tetapi ya tadi lagi-lagi karena kita tidak mendapatkan informasi apapun Iya, dari iya, pihak kepolisian. iya. Di pemberitaan dinyatakan hanya pada saat kejadian itu terjadi hanya ada di parkiran hanya ada almarhum dan Dadang. Oke, artinya kalau dia sempat menelpon, datang, artinya kan memang sudah ada perencanaan dari dia atau untuk Betul. bahwa dia nggak mungkin tiba-tiba kalau spontan kan ibaratnya ketemu Betul.
Pak. Betul. Ini kan datang mau ketemu, ngobrol, atau mau ada yang mau disampaikan, dia apa? Tiba-tiba ya ditembak. Ya, Ya ada prosesnya. betul. Ya. Makanya yang kami yakini bahwa memang pembunuhan yang terjadi bukanlah pembunuhan biasa sebagaimana yang diatur di pasal 338 KUHP, Ini 340 harusnya. melainkan pasal 340 yaitu Pembunuhan pembunuhan berencana. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Betul. Karena memang Oke. ya tadi ada step-step yang terlebih dahulu dilakukan oleh Dadang yang Iya. merupakan ada niatan Iya. dan rencana sebelum tindakan itu dilakukan. Oke, iya, gue penasaran nih, Dadang ini, sekelas Dadang ini bisa marah tuh udah pasti emosi banget. Dan menurut saya, kalau logika saya, udah pasti Dadang ini berhubungan dengan tambang ini. Betul. Nggak mungkin dia inisiatif, nggak ada hubungannya. Betul. Dia sebagai apakah? Sebagai backing kah? Ya. Sebagai bagian dari pemilik itu? Atau mungkin ada orang besar di situ yang memang memakai tangan dia untuk melindungi tambang ilegal ini? Udah pasti arahnya gitu, nggak mungkin. Ya. Kalau nggak ada salah satu di antara yang gue sebutin. Ya, tadi bahkan ada hal yang Iya. menarik lagi bahwa setelah Dadang ini melakukan penembakan kepada almarhum, Dadang melakukan penembakan ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Oke, jadi setelah menembak almarhum Ulil, dia melakukan penembakan lagi di rumah dinas Kapolres Solok Selatan, betul. yang diarahkan ke Lagi-lagi informasi yang kami dapatkan di pemberitaan itu diarahkan ke kamar dari Kapolres. Kapolres. Betul. Bahkan ketika pada saat kejadian ajudan sempat keluar, Dadang pun sempat menembakkan itu ke arah ajudan dari Kapolres. Tapi untungnya Kapolres dan ajudan itu tidak kena tersebut. Dan harusnya Polri sangat terusik dengan kejadian ini karena Betul. ini korbannya adalah anggota-anggotanya. Betul. Yang satu meninggal, satu juga tadi ada korban percobaan pembunuhan. Ya, kan? Betul. Ya walaupun yang melakukan polisi juga, tapi Iya. menurut saya Dadang saya sudah tidak anggap bagian dari keluarga polisi. Betul. Lagi sudah PDD, menurut saya ini bajingan banget nih Dadang Betul. nih. Ya kan? Dan ibaratnya Polri harus menindak tegas karena ini si bajingan ini melakukan ini kepada anggota Betul. Polri dan satu tewas. Betul. Ya, jadi apa yang diharapkan dari Ibu atas Ya. kasus ini mungkin ke kepolisian, karena saya juga terus terang kaget Bu, kalau keluarga sampai sekarang belum tahu, belum dapat SP2HP, belum tahu Ya. motifnya, belum ada dari pihak polisian yang nelfon Ibu kasih tahu pengembangannya. Ya, Iya. ya betul. Jadi sebenarnya saya kan ke Jakarta ini untuk Iya. bagaimana mengikuti proses hukum. Iya, iya. Tapi sampai sekarang kan tidak ada apapun yang kami tahu. Iya. Jadi seperti mau mendengar beritanya pun tidak ada yang menghubungi kami. Iya. Seperti apa kelanjutannya? Yang saya tahu bahwa PTDH-nya sudah itu ya vonis yang dari kepolisian. Iya. Tapi untuk tindak lanjutnya sekarang kami tidak tahu di mana sekarang. Iya. Dan tidak ada yang menghubungi kami sama sekali. Iya. Maka dari pihak kepolisian bahwa ini Bu, ini dengan adik saya Bapak Brigjen Elvis Rudi sebagai pamannya yang sudah membesarkan anak saya, yang sudah mendidik sampai berhasil itu tidak ada sampai sekarang. Oke. Jadi kami mengharapkan ya bahwa kasus ini harus segera diproses Betul. dan segera mendapatkan kepastian hukum, bagaimana bisa diadili dan dihukum seadil-adilnya. Iya, dan bukan hanya si pelaku saja, tapi iya. kan siapa saja gitu. Ya tentunya siapa saja, seperti Kapolri kemarin menyatakannya bahwa tidak mengenal pangkat, tidak apa, yang pasti jangan takut, jangan ragu, dan saya harapkan itu konsisten bahasanya untuk dilakukan, untuk dilaksanakan, bahwa siapapun itu yang terlibat di belakang itu, karena ini saya yakin bahwa karena ini kasus yang terjadi adalah kasus yang ditangani oleh anak saya Ulil bersama dengan anggotanya, dan ditantang oleh Pak Dadang kan? Si Dadang. Ya si Dadang ini. Saya udah nggak mau manggil Pak lagi. Si Dadang ini dengan apa ya? Kalau saya mengatakan ya seperti yang dikatakan bahwa harusnya anak saya itu aman di tempatnya. Iya, betul. Aman di tempatnya, tapi ternyata yang di tempat yang dirasa aman oleh masyarakat, ternyata di situ tidak aman. Dan itu terbukti dengan bukan masyarakat biasa, tapi itu adalah seorang kasat reskrim, seorang bayangkara, ya kan? Betul. Dan dihabisi oleh rekannya. Yang seharusnya kalau menurut saya
seharusnya dia juga ikut Melindungi. bagaimana melindungi, Iya. ya menyatakan kebenaran yang ada. Benar. Tapi ternyata kebalikan kan, dia Iya. menjadi penjahat. Berarti dia berlawanan dengan kebenaran yang diungkapkan anak Betul. saya, kebenaran dan kejujuran Iya. itu dia lawan Betul, Bu. dengan cara Iya. yang kalau menurut saya sadis luar biasa. Iya, dan Tidak ada kompromi yang dia Iya. lakukan. Kalau seandainya anak saya ditembak mungkin kakinya atau apanya mungkin masih bisa Iya, ini iya. ya. Tapi ini langsung mematikan. Saya membayangkan anak saya kok seperti itu. Orang yang dihukum mati saja, Pak, tidak seperti itu Iya, kan. iya. Dan dia mengeksekusi mati anak saya seperti Iya, dengan sadis. ya bukan manusia gitu. Kalau saya menurut saya Iya, iya, Bu. tidak ada hati nuraninya Iya. gitu. Kalau seandainya anaknya yang diperlakukan seperti itu, kira-kira gimana perasaannya gitu. Iya, betul. Kembalikan ke dia gitu. Dan sempat Luar juga biasa. kemarin berita disesalkan ya Iya. bahwa pada saat setelah penangkapan ya si Dadang ini tidak diborgol gitu ya. Iya. Ya. Merokok. Bahkan Merokok. merokok saat Iya. pemeriksaan. Ya, santai sekali dia Iya. di situ Betul. gitu ya. Itu pada saat masih di Sumatera Barat Masih di ya? Polda Sumbar. Di Polres Sumbar ya. Polda Sumbar. Polda Sumbar, Betul. Iya. masih di Polda Sumbar ya. Iya. Jadi itu sangat disesalkan sekali itu. Betul. Dan menurut saya juga iya sih. Ada perbedaan antara pelaku kriminal yang sekejam itu jika dilakukan oleh Orang masyarakat biasa. biasa, Iya. sipil. Iya. Nah ini polisi gitu. Menurut saya justru harusnya Lebih- dia lebih Lebih berat hukumannya. berat hukumannya dan tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadi ini bukan teman lagi. Polisi harus terusik Iya. bahwa ini korbannya adalah rekan mereka sendiri juga ya. Nah itu, makanya dari keluarga juga mengharapkan ketika Dadang dilakukan pemeriksaan di sana bisa sesantai itu tanpa diborgol bahkan bisa merokok. Iya. Iya. Ya keluarga berharap dengan PTDH Dadang dilakukan di Mabes Polri, Bareskrim pun dapat mengambil alih kasus ini ke Bareskrim agar memang proses hukum yang dilakukan sesuai dengan koridornya Iya. dan menghindari adanya intervensi maupun Betul. rekayasa terhadap kasus ini. Betul. Gitu. Kami mau ini diusut tuntas seadil-adilnya bagi almarhum. Dan menurut saya sih harusnya memang diambil alih Bareskrim. Betul. Harusnya ya. Betul. Dan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ini sudah bukan jadi rahasia umum lagi bahwa tambang-tambang ilegal di banyak sekali wilayah tersebar di Indonesia sangat banyak sekali. Iya. Dan pertanyaannya kok bisa sangat banyak sekali? Artinya juga tidak dipungkiri bahwa mereka itu bisa aman karena ada oknum aparat. Iya. Aparat itu bisa macam-macam ya. Jadi dari institusi apapun atau pejabat-pejabat kepala daerah apapun yang mungkin membackingi tambang-tambang ilegal tersebut. Dan ini yang harus diusut. Iya. Dan ini bisa harusnya jadi momentum dari kasus ini agar tambang-tambang ilegal di seluruh Indonesia ini diusut. Iya. Karena ini bukan hanya menimbulkan korban jiwa saja, yang korban jiwanya aparat, tapi juga merugikan negara, kerugian negara yang sangat besar. Betul. Benar kan? Jadi ini harus, kalau perlu memang dibentuk satgas atau ya satuan tugas Khusus, khusus ya betul. untuk pemberantasan tambang-tambang ilegal. Dan Pak Prabowo, menurut saya Pak Presiden kita harus mendukung ini. Karena ini harus ada atensi berat dan harus dilakukan. Jadikan Pak Prabowo tolong jadikan kasus ini jadi momentum untuk bentuk satgas penindakan tambang-tambang ilegal di seluruh Indonesia. Demi negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Itu aja. Ya. Dan sekarang kita juga akan terhubung dengan rekan ya dari almarhum. Bisa dihubungi Pak. Oke. Berarti ini rekan sejawat, rekan Ya, letting dari satu letting dari almarhum. almarhum ya. Letting berapa almarhum? Letting 2012. 2012 ya. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Mas. Ya, saya bicara dengan Bapak. Saya Iya. AKP Suhaib Abdullah, Dengan satu rating dengan Alhamdulillah. dengan siapa Pak? Sorry. AKP Suhaib Abdullah. Suhaib Abdullah, Bapak AKP Suhaib Abdullah. Bapak berarti satu letting dengan almarhum Mulil ya Pak? Ya Pak, saya satu rating dengan almarhum AKP Ulil. Oke, Bapak kalau boleh tahu berdinas di mana Pak? Sekarang saya berdinas di Kalimantan Selatan Mas. Oke, apa ya? Saya dinas di Oh. Jawa Tengah. Iya, oke. Sekarang di Kalimantan Selatan Dengan berarti ya. AKP Ulil. Oke, Pak Suhaib, apa yang Bapak ketahui tentang almarhum Mulil? Apakah almarhum sempat cerita atau beliau orangnya seperti apa gitu di mata teman-teman satu lifting ya? Kalau terus terang saya memang agak dekat ya dengan Iya. almarhum. Iya, Karena kebetulan saya juga dinas bareng di sana. iya. Hampir 9 tahun ya di Jawa Tengah bareng. Oke, Menurut saya ya, letting saya itu orangnya betul-betul orang yang sederhana,
Iya. terus orang yang bertanggung jawab, bekerja keras, sayang sama keluarga, kemudian bayar para pimpinan. Oke. Emang loyal pada pimpinan gitu ya. Ya. Oke. Menurut saya dia orang yang sangat sayang sama keluarga, makanya dia itu sampai sekarang nggak mungkin belum sempat menikah karena dari dulu memang pernah saya tanya kok kamu nggak nikah, terus dia sampaikan kalau ternyata dia masih ada beban harus ngirimin adiknya setiap bulan. Oke. Makanya jadi seperti itulah. sempat cerita bahwa kenapa dia belum nikah sampai sekarang karena memang dia masih ingin membahagiakan keluarganya ya. Benar Mas. Iya. Beliau ini orang yang disiplin, punya prinsip atau bagaimana menurut Pak Suhaib? Beliau ini orang yang dia orang yang betul-betul jujur, prinsipnya betul-betul luar biasa, integritasnya tinggi, dan di mana beliau menjabat itu dia pasti membangun itu, walaupun dengan istilahnya uang pribadinya sendiri pun dia pasti membenahi. Dulu pas dia jadi Kapolsek di Banjarnegara itu, Polsek Madukara, dia itu juga membangun dan dia turun langsung ke lapangan. Termasuk salah satunya itu pada saat dia jadi Danki Brimob di Boyolali itu dia juga minta bantuan JSR, kemudian dia terjun langsung itu bangun lapangan tembak di Boyolali itu yang betul-betul luar biasa. Mungkin lapangan tembak terbaik di Jawa Tengah mungkin lapangan tembak itulah sampai sekarang. Jadi beliau ini benar-benar cinta terhadap kesatuannya ya, cinta terhadap institusinya Polri. Sampai ya ibaratnya kan untuk fasilitas polisian ya, tapi dia turun tangan langsung dan dari biaya pribadi juga dia ikut membangun apapun fasilitas di mana dia bertugas ya. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Suhaib? Ya, menurut saya dia orang yang seperti itu, orang yang sangat sederhana, bahkan mungkin ada cerita yang mungkin waktu itu pada saat dia mau penugasan ke Poso waktu itu. Iya. Terus waktu itu dia saking sederhananya, waktu itu dia ngajak teman kita makan karena kebetulan ada letting saya namanya Edi. Sama-sama di Brimob Surabaya waktu itu. Terus Edi curhatlah ke tempat Ulil itu bahwasanya dia nggak punya uang untuk makan. Terus Ulil ngomong udah tenang aja katanya. Ternyata setelah di cross check itu ternyata Ulil itu juga sebenarnya nggak punya uang. Dia dia juga nggak punya. Ternyata Ulil itu minjam di koperasi, tapi masih sempat-sempatnya dia sampaikan ke Edi itu, udah tenang aja nanti ya pakai uang saya. Soalnya itu dia minjam di koperasi itu. Wow, luar biasa jadi sosok Ulil ini. Dia dicurhatin temennya nggak punya duit, padahal dia juga lagi nggak punya duit, tapi dia pinjam ke koperasi untuk ngasih ke temannya gitu. Iya, makanya dia orang-orang betul-betul peduli kepada sesama. Tapi yang paling penting itu sebenarnya dia itu sayang banget sama adik-adiknya itu. Iya. Itu yang sering diceritain ya. Oke. Iya, anggap bantu biaya sekolah adik-adik. Oke, Pak Suhaib, terima kasih banyak Pak. Sekali lagi saya turut berduka cita atas apa yang menimpa teman satu lettingnya Pak Suhaib. Salam buat teman-teman satu letting di 2012. Salam hormat saya dari Uyakuya. Terima kasih Pak Suhaib. Mari Pak. Saya minta tolong dibantu lah. Insya Allah untuk pelakunya juga mendapatkan hukuman yang setimpal. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Mari selamat siang Pak. Mari. Artinya almarhum ini adalah sosok yang memiliki integritas luar biasa, kesederhanaan yang luar biasa, dan ini pengakuan yang tidak dibuat-buat dari teman satu lettingnya. Saya terus terang tadi merinding loh dengar apa yang dilakukan tadi terhadap temannya waktu sudah nggak punya uang. Terus dia membangun di setiap dia bertugas. Dan artinya kenapa justru polisi yang berintegritas harus tewas di tangan oknum polisi yang menurut saya sama sekali tidak pantas jadi polisi. Jadi ini Polri harus segera menindak tegas, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan lagi ada yang di-backing-backingin, dan justru ini bukan hanya berhenti di Sidadang, tapi juga harus ditelusuri, follow the money, siapa punya siapa nih tambang, jangan sampai ini tidak sampai ke sana. Dan sekarang pertanyaan saya adalah, yang ditangkap ini
sama Kasat Reskrim itu di tambang ilegal nih di mana sekarang orang-orangnya? Kan ini sosok jadi kunci kan? Ya. Betul. Iya. Iya. Ya. Tadi terkait Iya. dengan penangkapan tersangka tambang galian C yang dilakukan penangkapan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Iya. Lagi-lagi kita tidak Tidak tahu. Tidak tahu. keluarga Ya karena tadi mengatakan. motif pengembangan penyelidikan lain tidak ada ya. Betul. Dan tolong segera dirilis ya, di press release, Betul. dibikin press release ya. Satu, untuk Pak Kapolri kita minta adalah segera untuk jajarannya apa siapa mungkin yang berhak untuk melakukan press release, Betul. di mana si Dadang ini diproses, Betul. di tingkat mana, di Polda Sumbar kah, apa di Mabes Polri, dan motifnya apa, Betul. ya, dan sejauh mana juga penyidikan kasus ini sudah Berjalan. menyasar atau mengarah ke tambang-tambang dan pemilik tambang dan siapa yang membackingi tambang ini. Betul. Nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin tidak ada sampai ada kejadian ini, pasti ada orang besar Ya. di balik tambang ilegal ini. Ininya itu aja. Ya. Dan mudah-mudahan Bu, ya segera kita percaya bahwa polisi ini tegak lurus, Betul. presisi, kita percayakan, dan kita percaya bahwa polisi tidak akan membuat masyarakat kecewa, apalagi keluarga. Kita percayakan dan insya Allah Ibu, Ya, insyaallah. kita tidak akan kecewa Iya. untuk kesekian kalinya. Betul. Dan Ya. ada lagi yang terakhir ingin disampaikan kepada Pak Kapolri mungkin atau siapa. Iya. Sebagai ini kan keluarga besar, Ibu termasuk keluarga besar. Iya. Harapan kami keluarga ya kasus ini secepatnya. Iya. Jadi bukan berlama-lama. Iya. Secepatnya diusut tuntas dan diadili, segera diadili karena kami sekarang kan belum tahu. Tidak sama sekali nggak tahu kapan diadilinya. Kalau yang kami tahu dari berita itu yang hanya PTDH ya, Iya. pemberhentian tidak dengan hormat. Itu aja dengarnya di berita juga. Iya. Jadi nggak ada yang apa, ya mungkin kemarin-kemarin cuman datang ke rumah ya dalam bentuk karangan bunga, turut berduka cita. Iya, Ya kami terima kasih banyak untuk Iya, iya. atensi yang sudah diberikan buat kami keluarga yang berduka. Iya. Terima kasih banyak. Cuman harapan saya tidak sampai di situ, tidak sampai cuma mengucapkan turut berduka cita. Karena kalau dikatakan luka batin kami, kalau saya sebagai ibunya sampai mati pun luka batin saya tidak akan pernah pasti, Bu, pasti. tidak akan pernah sembuh. Iya. Dan oh ya sampai sekarang pun saya tidak pernah bisa menerima itu. Iya, Itu terjadi. Iya, Ibu. Ya meskipun itu sudah terjadi. Jadi semoga Pak Kapolri mendengar apa yang saya sampaikan Pasti, Bu. dan ini bisa menjadi apa ya momentum seperti Mas Uya katakan, menjadi momentum untuk mengungkap segala sesuatu yang tidak benar Di Indonesia. ya di Indonesia ini. Iya. Artinya anak saya pergi tidak dengan sia-sia, tidak sia-sia kepergian anak saya, meskipun itu menyakitkan buat kami keluarga, menyakitkan buat keluarga besarnya. Karena itu kami berharap bahwa ini tidak sampai di sini saja. Iya, tidak berhenti. Tidak sampai di sini bahwa tambang ilegal di sana ditutup sementara, Iya. setelah itu dibuka lagi. Iya. Karena yang ya seperti itu ya. Iya. Saya kemarin lihat di berita tambang itu dibakar dan sebagainya. Mudah-mudahan ini cuman tidak sampai di sini. Iya, dan saya Itu yakin masih banyak berkelanjutan. tambang ilegal di Iya, tempat-tempat itu lain. berkelanjutan. Iya. Sehingga apa yang Rian sudah alami itu bisa menjadi dia bisa menjadi martir. Ya, Setuju, dia bisa setuju, menjadi setuju, martir setuju. untuk apa ya? Ya negara inilah bisa dibilang. Iya, perbaikan dalam Iya, institusi Polri sendiri. Iya. Iya. Karena ada banyak hal-hal yang sebenarnya kalau kita katakan Polri itu tugasnya adalah memberantas kejahatan, bukan berbuat kejahatan. Setuju, itu yang harus Ya. dilakukan oleh Iya. kepolisian. Jadi membenahi dirinya. kalau ada oknum-oknum berantas. Berantas. Ya, Ya. betul. Artinya ya itu harapan kami Iya. supaya ke depannya Indonesia ini ada perubahan. Kalau kita melihat bahwa tambang-tambang itu seperti Mas Koya katakan merugikan negara, Oh pasti. juga lingkungan hidup. Iya, pasti ekosistem semua. Iya, dan saya tahu Iya. anak saya berjalan di jalan yang benar. Ya, dan kita ingin. Iya. Saya paham anak saya itu anak yang jujur. Iya. Saya tahu seperti apa yang disampaikan oleh temannya tadi. Itu saya amini Iya, dan iya. saya akui, saya lihat Iya. ketika dia menjadi danki di Boyolali. Dia katakan ke keluarga pribadinya sebenarnya tidak mau ungkap ini ya, tapi temannya sudah ungkap. Itu dia lakukan. Dia tidak pernah menunggu apa yang negara berikan buat dia, Iya. tapi dia berpikir bagaimana apa yang saya lakukan buat negara.
Iya. ketika itu juga saya tahu karena saya biasa ke Boyolali juga ya bahwa dia membangun lapangan tembak bukan 1 tapi 2. Iya, itu bukan uang negara, tapi karena anak saya pandai bergaul, berhubungan, temannya yang membantu, bukan dari segi uang, tapi materi yang sampai pernah anak saya katakan, "Mah, kalau dihitung dengan nilai ini yang lapangan tembak ini miliaran, tapi ada teman saya yang membantu." Itu bukan korupsi, bukan diambil orang, tapi betul-betul temannya yang membantu. Jadi saya tahu itu. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh temannya itu sangat-sangat betul. Iya, jadi itu harapan saya. Coba kita tunggu saja yang sabar, Bu. Iya. Dan kita percaya bahwa almarhum tidak di sana tidak akan kecewa lah dengan apa yang dilakukan institusi juga, akan memberantas kasus ini dan mengusut sampai tuntas. Ya. Dan menurut saya juga Komisi 3 ya di sini harusnya menurut saya memanggil dari pihak keluarga dan kuasa hukum agar ada pendapat tapi dari pihak keluarga dan kuasa hukum juga ya biar ada masuk, karena kan ini kita lihat banyak sekali kasus-kasus yang viral, kasus yang menurut saya memang kemarin lagi marak terjadi di masyarakat sampai dipanggil Komisi 3. Ini seharusnya juga kalian ke sana ya. Kami harap tadi Polri masih dapat menjaga integritasnya sebagai suatu institusi penegak hukum dengan mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku karena tindakannya sangat keji. Kami juga dari keluarga korban mengucapkan apresiasi yang sangat besar kepada Akpol 2012 karena memang letting almarhum karena memang dari keluarga betul-betul sangat dibantu lah oleh letting almarhum di sela-sela tanggung jawab dan juga kesibukan yang dimiliki oleh letting Akpol 2012 tetapi masih menyisihkan waktu untuk membantu keluarga korban dalam mendapatkan keadilan bagi almarhum. Gitu loh. Kami juga tadi ingin mengapresiasi Komisi 3 DPR RI yang pada saat kejadian sempat datang langsung ke Polda Sumbar dan juga memberikan statement. Tapi tadi lagi-lagi yang disampaikan oleh Mas Uya, memang harapan kami Komisi 3 DPR RI melakukan RDP, rapat dengar pendapat yang juga mengikut sertakan keluarga korban pasti sebagai representatif masyarakat, betul. Agar adanya diskusi dua arah. Keluarga korban pun dapat memperoleh informasi yang jelas atas proses hukum yang terjadi. Mungkin seperti itu dari keluarga ya Bu ya. Saya boleh ngomong sebentar. Boleh. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada teman-teman Rian yang sangat luar biasa. Saya sangat terharu, selalu menangis kalau mereka ada yang datang sama saya, Bunda, kalau ada apa-apa telepon kami ya, anggap kami anak-anaknya Bunda. Terima kasih banyak untuk atensinya. Terima kasih banyak untuk rasa empatinya buat kami yang berduka, dan saya luar biasa. Hal yang terima kasih untuk saya tidak menutup bahwa terima kasih untuk sumbangan materinya buat kami, tapi terutama untuk support moralnya buat kami yang mengalami peristiwa ini. Saya percaya bahwa Tuhan yang akan membalas semuanya. Amin. Saya percaya bahwa semoga kalian tidak biasa melihat mereka, semoga kalian bisa karirnya berjalan lancar. Ya, cukup dirian apa yang terjadi. Semoga ini menjadi pembenahan juga buat keberanian buat bukan hanya lettingnya Rian, tapi semuanya untuk berani untuk mengungkap kebenaran. Mudah-mudahan ini Rian sebagai pemula, sebagai pembuka dan terakhir yang mendapatkan hal yang seperti ini. Ya, jadi itu yang pertama. Semua banyak yang mengechat mamanya Ulil untuk mengucapkan bela sungkawa dan bahkan mensupport untuk proses yang terjadi seperti ini. Ada teman-teman seletingnya yang sangat luar biasa peduli. Mereka yang peduli, bukan penegak hukum yang ada yang peduli. Tapi rekan-rekannya Rian satu letting, bahkan juga yang bukan satu lettingnya juga banyak yang berempati, banyak yang menyatakan siap untuk membantu. Dan menurut saya ini adalah bentuk solidaritas yang memang wajib dilakukan oleh teman-teman lettingnya. Dan apalagi
ya institusi Polri. Betul. Ini kan juga adalah Iya. anggotanya. Betul. Iya. Ini adalah keluarganya. Iya. Dan juga ini yang harus solidaritas ini juga harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di Polri juga. Betul. Untuk Iya, mengungkap kasus betul, ini. iya. Dan terima kasih Iya. kepada Mas Uya Iya, yang sama-sama, sudah Ibu. Sama-sama. memberi kami ruang Iya, Ibu. Sama-sama. untuk ada Dengan di semangat. sini. Ya semoga ini bisa membantu kami untuk Amin, bagaimana insya Allah. bisa lebih cepat. Iya, Ibu. Karena saya juga kan harus Iya, iya. mengatur waktu saya Betul, untuk ini Ibu. lebih cepat supaya prosesnya berjalan ya. Adil Dan kami juga. juga keluarga ada yang menghubungi kami Iya. sampai sejauh mana Perkembangan ya kasus perkembangannya, karena kami sama sekali enggak ada kabarnya kalau dari saya mereka, ya. tidak ini kan ya tidak ada. Iya, Ya, iya, iya. ya, jadi punya empati lah Iya. buat kami Iya, ya, iya. dari keluarga Iya. Ulil yang ya harusnya ya. Ya, meskipun kalau saya melihat di ya TV ya ada memang ungkapan duka cita lewat Iya. kembang, tapi saya melihat bahwa tidak Iya, ada iya. yang saya melihat bahwa Iya. turut berduka cita, tapi tidak masalah Iya, itu iya. ya. Oke. Ya itu hak Iya, untuk iya. ya Iya. menyatakan atau tidak, tapi saya jujur Iya, ya iya. Iya, pasti saya rasa kecewa dengan kecewa. dengan seperti itu. Jadi artinya kepedulian buat menegakkan hukum itu saya merasa bahwa masih sangat kurang di Indonesia untuk Iya. menegakkan. Jadi Ibu lebih tepatnya kalau dikatakan kecewa, Ibu kecewa. Paling Iya, kecewa sama kecewa siapa? dan sakit. Sama siapa? Iya. Ya sama orang-orang yang ya, kalau saya tidak menyebutkan nama Iya, ya, iya. karena kita tidak Iya, bisa iya, betul. memvonis apa yang Iya, kita iya, belum iya, tahu, iya, tapi iya. yang pasti bahwa ya kepada orang-orang penegak hukum yang kurang bertanggung jawab. Iya, kira itu. Terima kasih Mas. Sama-sama, ya Ibu. sudah. Sama-sama. Sehat-sehat selalu, Bu, Iya, ya. makasih. Iya. Tuhan yang membalas semua. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti podcast ini, dan saya minta seluruh masyarakat yang menonton podcast itu untuk terus mengawal ya kasus ini sampai tuntas. Dan kita percayakan pada institusi kepolisian, Polri pada khususnya, untuk menuntaskan kasus ini dan mengungkap bukan hanya sampai motif si Dadang saja, tapi orang-orang di balik tambang ilegal ini siapa saja, Iya. termasuk aliran uangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.